Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan mendengar dimanapun Anda berada. Malam ini kita sudah berada di malam hari raya. Ada sedih karena kita harus meninggalkan Ramadan. Ada kegembiraan karena hari raya adalah hari gembira, hari bersenang-senang. Maka berusahalah semua dari kita untuk menjadikan hari ini adalah hari gembira. Tapi ingat, ada catatan, ada rambu-rambunya. Bergembiralah, tapi ingat, jangan melanggar Allah. Senang dengan yang diridhoi oleh Allah. Tidak harus sesuatu yang bukan amalan-amalan sunnah, akan tapi kita bergembira dengan sesuatu yang mubah akan menjadi pahala. Karena kegembiraan yang mubah untuk mempertemukan hati, agar kita semakin akrab, agar kita semakin dekat, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami ingatkan kepada semuanya, dimulai dari detik ini, ayo kita hidupkan malam ini dengan amalan-amalan baik yang kita selingi dengan canda, ria, gurau dengan sahabat, handa taulan. Ini adalah satu hal yang boleh. Islam adalah seperti itu, mengajarkan kita indah. Di hari indah hendaknya kita indah dan berbahagia. Ada di hari-hari seperti ini, suatu ketika Nabi melihat ada orang-orang Habasyah itu mengadakan tari-tari. Ada di Masjid Nabawi di bagian pinggir. Ada orang menari-nari tari-tari tradisional orang Habasyah. Sahabat Nabi ada yang merasa ingkar, kok begini Sayyidina Abu Bakar tuh. Maksudnya mau menegur ini jangan begitu, itu tidak baik, seolah-olah begitu. Tapi Nabi mengatakan, da'hum, tinggalkan mereka wahai Abu Bakar, biarkan mereka bersenang-senang karena malam ini, hari ini adalah hari bersenang-senang. Hari raya adalah hari bersenang-senang. Akan tetapi ulama cerdas, biasanya kalau sudah dibuka hari senang-senang, orang kebablasan membuat kesenangan sehingga melanggar Allah. Sehingga menjadi kesepakatan 4 madhab bahwa menghidupkan malam hari raya dengan memperbanyak ibadah itu sunnah. Menghidupkan malam hari raya dengan ibadah adalah sunnah, karena melihat efek negatif daripada kegembiraan yang tidak terkontrol. Bahkan di malam-malam seperti ini alangkah banyaknya orang membuat program-program yang bertentangan dengan syariat atas dasar ingin bergembira di hari ini. Maka 4 madhab mengatakan bahwasanya menghidupkan malam hari raya dengan ibadah, dengan kebaikan adalah sunnah, dianjurkan. Kalau ada riwayat bahasanya man ahya lailatal id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub, barang siapa menghidupkan malam hari raya maka akan hidup hatinya di saat hati-hati pada mati. Ulama mengatakan hadis nggak bisa dipakai karena itu lemah. Imam Nawawi juga mengatakan. Tapi dengan lemahnya hadis itu bukan berarti kita tidak menghidupkan malam hari raya. Para ulama mengatakan kita dianjurkan menghidupkan malam hari raya, tentunya dengan petunjuk-petunjuk yang lainnya. Di antara adalah membatasi orang agar tidak terlena dalam kegembiraan. Agar tidak terlena dalam kegembiraan, dalam kesenangan. Gembira yang tidak pakai batas, gembira yang tidak pakai aturan, gembira yang liar, itu tidak dibenarkan sampai melakukan keharaman. Jadi ayo malam ini semuanya yang belum sholat isya, ayo cepat sholat isya dengan berjamaah. Jadi minimal kalau menghidupkan hari raya adalah dengan melakukan sholat isya berjamaah. Melakukan sholat isya berjamaah, ya, dengan melakukan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kemudian yuk kita isi dengan berzikir, membaca sholawat, khususnya membaca takbir, kumandangkan takbir di hari raya Idul Fitri, khususnya takbir mursal, yaitu takbir yang dikumandangkan dimanapun kita berada. Yang berada di dapur, bertakbirlah di dapur sambil membuat kue. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di pasar-pasar yang lagi jualan, sesaat kita ngobrol dengan pembeli untuk melayani,
Akan tapi setelah itu kita bertakbir lagi di jalan-jalan, namanya takbir mursal, yang dikumandangkan di jalan-jalan. Dianjurkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i mengumandangkan takbir mursal mulai dari maghrib tadi, kalau memang ru'yah hilal sudah diketahui mulai maghrib tadi, mulai dari maghrib sampai besok imam di saat naik ke mimbar baru selesai. Jadi kita disunahkan setiap saat yang memperbanyak takbir, dan di dalam takbir itu ada takbir tahlilnya, Allahu Akbar walillahil hamd, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita semuanya sadar, di saat-saat semacam ini banyak orang terlena. Maka jika kita bisa menghidupkan malam ini di rumah masing-masing, hidupkanlah. Jika ternyata keluar rumah menjadi sebab maksiat, maka cukup tinggal di rumah. Jika ternyata rumah kita bukan rumah yang sehat untuk dihidupkan dengan kebaikan, karena mungkin bermacam-macam yang ada di situ, maka pergilah ke masjid, melanjutkan iktikaf tadi malam, atau kunjung dari masjid ke masjid agar suasana hidup di jalan-jalan, sambil mengundangkan takbir di jalan-jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, agar orang yang lupa, orang yang lalai pun ikut bertakbir. Dan takbir mursal ini adalah disepakati para ulama, tidak ada yang mengatakan tidak boleh, hanya beda waktunya saja. Seperti madhab misalnya, madhab Malik misalnya, takbir mursal ini hanya nanti habis sholat subuh menjelang keberangkatan. Ini masalah perbedaan waktu saja. Yang jelas kalau madhab Syafi'i mulai dari terbenam matahari jika sudah diketahui ru'yatul hilal sampai besok imam naik ke atas mimbar. Inilah himbauan kami pada malam hari ini. Ayo kita memperbanyak zikir. Nanti ada sendi ya, misalnya kalau Anda melakukan kunjungan atau mungkin ziarah dari masjid ke masjid sambil mengangkat syiar takbir di jalan-jalan, Anda mampir ke masjid melakukan sholat 2 rakaat, mampir ke masjid sholat 2 rakaat, mampir ke masjid sholat 2 rakaat. Oh, alangkah indahnya berapa rakaat yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda kunjung 5 masjid saja sudah 10 rakaat, kalau 10 masjid 20 rakaat, dan seperti itu. Kemudian upayakan di malam ini kita tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Tontonan-tontonan ditahan, berlatih, jangan dituruti hawa nafsu. Bukan berarti besok boleh, enggak. Hari ini adalah tantangannya paling berat. Karena apa? Kita selama ini bertahan di bulan Ramadan untuk menjaga. Kadang-kadang setelah dibuka celah begitu langsung, waduh, jebol. Sehingga melakukan apa saja, kan sudah hari raya, liar, na'udzubillah. Maka para ulama mengatakan bahwasanya dianjurkan malam-malam semacam ini untuk kita hidupkan dengan kebaikan-kebaikan. Kita hidupkan dengan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sela-sela itu boleh kita buat kegembiraan, tapi ingat, yang mubah. Yang mubah itu yang tidak haram, permainan yang mubah. Kita bermain apa saja penting tidak haram. Kalau sudah tidak haram boleh menjadi kesenangan. Kesenangan yang menjadi pahala karena ingin menyenangkan saudaranya. Kemudian ayo kita bersemangat untuk saling memaafkan. Jadi besok itu modalnya apa? Besok itu modalnya adalah lapang hati Anda. Jangan minta orang lain lapang dulu. Pastikan Anda akan memaafkan kepada semua orang yang bersalah kepada Anda, baik dia minta maaf atau tidak minta maaf. Pastikan itu. Hari ini harus kita tata hati kita. Kita memberi maaf kepada siapapun yang berbuat salah, ya, memberi maaf, yang minta maaf atau yang tidak minta maaf. Itulah orang berjiwa besar, memaafkan. Bahkan bukan sekadar memaafkan. Malam ini harus banyak kita doakan mereka-mereka. Kalau kita ingat, beberapa waktu yang lalu di malam iktikaf kita mencoba mencermati urusan-urusan hati kita. Bagaimana kita memangkas dengki, benci dan dendam. Dan di hari raya ini adalah puncaknya bagaimana kita betul-betul mengamalkan ilmu itu. Karena hari raya adalah hari maaf-maafan. Apa artinya maaf kalau kita tidak pernah memberi maaf? Jangan sampai maaf-maafan itu hanya sekedar basa-basi, action saja, tapi tidak didasari dari hati yang memaafkan. Bukan dari hati yang lapang, maka sia-sia. Dan ketahuilah kalau orang hatinya lapang, mudah memaafkan, dialah orang yang benar-benar menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Awas ini, kalau pengen bahagia lapang hati. Jadi kalau ada berbuat salah kepada kita sudah, bagaimana kita pandai melupakan. Jangan sampai disimpan macam-macam. Sehingga apa? Gayanya macam-macam. Kurang perhatian. Kalau kawan menjadi tidak mau komunikasi dengan dia, kalau di WA nggak balas-balas, ada kan? Ayo yang merasa begitu? Ada. Kalau sudah nggak cocok sudah. Lu berarti tidak memaafkan dia. Bahkan kita harus lebih perhatian kepada orang yang berarti yang lalu apa? Bermasalah dengan kita. Itu baru hati hebat. Oh, dia bikin kesel sama saya, harus saya perhatikan lebih dia. Dia bikin masalah dengan saya, perhatian. Bukan menjadi orang yang sombong. Kalau orang sombong susah memaafkan karena maunya orang minta maaf ke saya. Bukan saya memaafkan ke dia. Saya minta maaf, saya tidak maafkan dulu. Minta maaf, oh enggak begitu. Kita harus berani ngomong. Biarpun lo apa kamu ente tidak minta maaf padaku, aku akan maafkan, selesai.
Ya itu baru hebat. Makanya ayo aktif tambung silaturahmi. Kita selalu ingatkan di antara anak-anak kita, kenapa kamu tidak membalas WA-nya dia? Kamu marah pasti. Ada kesombongan di hatimu. Jadi kalau yang WA dia tidak kau perhatikan, yang komunikasi dia tidak perhatian, berarti ada kesombongan di hatimu. Itu masalah. Kenapa kok? Wah, dia kan adik saya. Nah, sombong kamu mentang-mentang abang, memang abang harus adik yang datang. Abang kalau datang ke adik mah istimewa. Nah, ini kaidah meminta maaf itu dari sini, bukan dari hatinya orang, dari hatiku yang memaafkan. Kalau kita belum menjadikan diri kita yang memberi maaf, loh kok minta maaf? Ini kan aneh. Beri dulu dong maaf, nanti baru pantas kita untuk diberi maaf. Makanya kaidah dalam hidup yang sangat sederhana. Hidup itu bagaimana? Kita mudah meminta maaf dan mudah memaafkan. Mudah meminta maaf dan mudah memaafkan. Kalau salah minta maaf. Oh, ini berjiwa besar, hebat, minta maaf, jangan diem dok. Ada orang salah ngelendem bahasa Jawa. Diam dok. Nah, akur saya enggak. Minta maaf, aku melakukan kesalahan. Apalagi kita itu sebagai seorang adik kepada kakak, murid kepada guru, anak kepada orang tua. Maka harus, tidak usah nunggu. Ada diem dok, minta maaf, kesombongan dia, enggak akan baik orang semacam itu. Dia di hari raya, termasuk hari raya action saja, kelihatannya kunjung sana kemari, enggak, modalnya belum punya, mau ngapain dia, hatinya belum memaafkan kok mau keliling sana kemari. Itu hanya silaturahmi. Enggak enak kalau kita enggak ke sana, enggak enak kalau enggak kunjung ke sana. Tapi yuk kita dasari hati kita, hati yang mudah memaafkan. Pastikan tidak ada orang berbuat zalim kepada kita kecuali kita sudah siapkan maaf untuknya. Bahkan bukan sekedar maaf, kita siapkan doa-doa. Sekarang kan model komunikasi kan macam-macam hari ini. Kalau dulu itu namanya komunikasi hanya obrolan saja, tapi sekarang macam-macam. Ada handphone, telepon, ada WhatsApp, ada Telegram, ada macam-macam. Sekarang koreksi dirimu sendiri, cara komunikasimu gimana? Kamu termasuk komunikasi yang pilah-pilih? Jangan ngaku baik deh kalau masih pilah-pilih. Yang enak diladeni, yang enggak pegel saya cepat. Enggak. Berarti kamu belum jago silaturahim. Harus dong buka diri. Wah, saya sudah mencoba berkali-kali, dia masih nyelekit saja kalau ngomong nggak balas. Oh, nggak ada masalah, saya urusan dengan Allah kok. Saya ingin pahala dari Allah, bukan pengen sanjungan dari manusia. Itulah hakikat silaturahmi yang harus kita bangun. Malam ini ayo kita merenung. Insya Allah setelah ini kita akan kunjung ke masjid-masjid yang bisa di luar. Dan ingat, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi, jangan melanggar. Pemerintah kalau memutuskan sesuatu insya Allah demi kemaslahatan, jangan maksakan. Kalau maksakan khawatir itu hawa nafsu yang nggak bisa di rumah saja atau tinggal di satu masjid atau sambil mengunjungi anak-anak kita keliling begitu. Yang penting malam ini harus kita aktivitas yang positif, paling tidak biarpun bukan sebuah yang sunnah, bukan kesunahan, tapi sesuatu itu yang mubah diperkenankan oleh syariat. Karena kalau mubah digunakan untuk sambung hati, menjadi mubah yang mulia, mubah yang dianjurkan, mubah yang membawa pahala. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Mari setelah ini kita takbir ya, jangan putus-putus antara takbir, baca Al-Quran dan apa? Hiburan, main apa? Di pondok anak santri mau main apa nanti? Bakar-bakar sampai takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi suasana tetap indah, nggak boleh yang, tolong ngomongnya yang baik, kalimat-kalimat mulia antara zikir, takbir, tasbih dan seterusnya. Baik, Masya Allah kepada semuanya. Ingat, minimal malam ini adalah Anda sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, ditambah tahajud, jangan putus. Untung-untung Anda tambah mulai hari ini, jam ini sampai mungkin menjelang 10-11 kita berzikir dan baca takbir dan seterusnya, insya Allah dengan Allah dan Rasulnya. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Wahidat, ya Maha Kasih. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Berikan kepada kami kelapangan hati agar kami mudah memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada kami, yang zalim kepada kami, yang aniaya kepada kami, dan jauhkan kami dari dendam ya Allah. Kami ingin bersih hati ya Allah, kami ingin menghadapmu dengan qalbun salim ya Allah. Kami tidak ingin punya dendam kepada siapapun ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, siapapun mereka yang telah berbuat salah, zalim, aniaya, menggunjing, menfitnah kami ya Allah, ampuni mereka, ganti dengan segala kebaikan ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, dan kami mohon ampuni orang tua kami ya Allah yang telah mendahului kami, ampuni dan angkat derajat mereka. Yang masih hidup panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami kemudahan untuk mengabdi dan berbakti kepada mereka ya Allah. Anak-anak kami jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang mulia di dunia, mulia di akhirat ya Allah.
santri kami, ya para santri dan para guru semua, ya Allah berikan segala kebaikan dunia akhirat. Yang menyaksikan acara ini, mengikuti acara ini, kami mohon ya Allah ampuni, angkat derajat mereka semua ya Allah, dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, tanpa benci, dengki, dendam di antara kami. Kami mohon ya Allah yang sempit rezeki, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Dan kami mohon ya Allah mudahkan kami untuk menghidupkan malam ini dengan kebaikan ya Allah. Jauhkan kami dari kemaksiatan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah, dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.